Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ismail, kelas A Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi ekologi mengenai tentang ekosistem lanjutan. Adapun materi yang kita akan bahas mengenai pokok pertama tentang aliran energi, kemudian pokok kedua mengenai siklus materi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pokok pertama yang yakni aliran energi. Masuk pada pengertian aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi berasal dari energi. Energi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Perilaku energi dapat dinyatakan dalam hukum-hukum termodinamika berikut. Yang pertama, itu dikenal dengan hukum termodinamika pertama. Yang kedua dikenal dengan hukum termodinamika kedua. Baik, hukum termodinamika pertama yakni menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu tipe ke tipe yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Kemudian hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua yakni menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari bentuk energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang terpancar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang piramida ekologi. Setiap tahap dalam rantai makanan akan ada sejumlah energi yang hilang karena tidak terasimilasi atau lepas sebagai panas, sehingga organisme yang berada pada ujung tingkat trofik akan memperoleh energi lebih kecil. Adapun piramida ekologi dapat digolongkan dalam 3 tipe. Yang pertama, piramida jumlah. Yang kedua, piramida biomasa, dan yang ketiga mengenai piramida energi. Baik, yang pertama yaitu mengenai piramida jumlah. Piramida jumlah yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya terbentuk menyempit ke atas. Organisme piramida jumlah mulai tingkat tropik terendah sampai puncak adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer dan konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Artinya, jumlah tumbuhan dalam tropik pertama lebih banyak daripada hewan atau konsumen primer di tropik kedua. Jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Kemudian yang kedua, piramida biomasa. Apa itu piramida biomasa? Piramida biomasa yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan atau peningkatan biomasa organisme pada tiap tahap tingkat trofik. Piramida biomasa pada ekosistem darat dan ekosistem perairan terjadi perbedaan bentuk.
Kemudian yang ketiga yaitu piramida energi. Apa itu piramida energi? Piramida energi merupakan piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkat tropik. Setiap urutan tingkat tropik akan terjadi kehilangan energi. Baik, kemudian dalam ekologi ada juga, atau dalam aliran energi ada juga yang namanya daur nutrisi atau bahan. Nutrisi juga dikenal sebagai garam-garam biogenik yang dapat dikelompokkan dalam dua kelompok utama, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Mengenai nutrisi makro, nutrisi ini diperlukan relatif dalam jumlah yang banyak dan mempunyai peranan kunci dalam membentuk protoplasma makhluk hidup. Nutrisi-nutrisi ini penting, yang termasuk kelompok ini adalah hidrogen, karbon, oksigen, dan juga nitrogen. Sedangkan nutrisi mikro, nutrisi ini diperlukan dalam jumlah yang lebih sedikit, tetapi sangat penting untuk kehidupan. Minimal ada 10 nutrisi mikro yang diperlukan oleh tumbuhan. Misalnya nutrisi mikro seperti besi, tembaga, seng, karbon, dan boron berasal dari bebatuan yang terlepas akibat proses penghawaan. Baik, masuk pada pokok bahasan kedua mengenai siklus materi. Yang pertama yakni tentang pengertian siklus materi. Materi yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumi. Materi yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian ada juga fungsi siklus materi. Fungsi siklus materi adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Kemudian ada juga macam-macam siklus materi. Terdapat banyak macam materi dalam ekosistem yang mengalami perputaran siklus. Namun ada 5 macam siklus materi yang umum dikenal. Yang pertama yaitu tentang siklus air. Yang kedua mengenai siklus karbon dan oksigen. Kemudian yang ketiga siklus nitrogen. Kemudian ada juga siklus fosfor dan ada siklus sulfur. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskan kembali tentang macam-macam siklus materi. Kita masuk saja pada siklus air. Energi dari matahari menghangatkan permukaan bumi dan menyebabkan air menguap dari lautan dan danau. Itulah siklus air. Kemudian air berubah menjadi uap air ketika menguap, dan uap air memasuki atmosfer. Di atmosfer, uap air mendingin dan berubah kembali menjadi cair air dalam bentuk awan atau kondensasi. Kemudian air kembali ke permukaan bumi sebagai hujan atau salju atau curah hujan. Beberapa hujan dan salju yang mencair tenggelam ke dalam tanah. Tanah ini merembes turun melalui bebatuan dan tanah
ke meja air dan akhirnya kembali ke laut. Kemudian tentang siklus karbon dan oksigen. Jadi kedua mengenai siklus karbon dan oksigen. Kita ketahui bersama karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur ulang dalam ekosistem. Di atmosfer, karbon terikat dalam bentuk senyawa. Karbon juga berbentuk karbon dioksida atau CO2. Dimulai dari karbon yang ada di atmosfer berpindah melalui tumbuhan yang bertindak sebagai produsen, konsumen, dan organisme pengurai, kemudian kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, siklus nitrogen. Semua organisme membutuhkan nitrogen untuk membangun protein yang digunakan untuk membangun sel-sel baru. Nitrogen membentuk 78% dari gas di atmosfer. Namun, sebagian besar organisme tidak dapat menggunakan atmosfer nitrogen. Ini harus diubah atau tetap. Sebelumnya organisme dapat menggunakannya. Kemudian yang keempat mengenai siklus fosfor. Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik atau pada tumbuhan dan juga hewan, dan juga senyawa fosfat anorganik atau pada air dan juga tanah. Kemudian yang kelima yakni siklus sulfur. Secara alami, sulfur terdapat di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan atmosfer, dan beberapa berasal dari gunung api dan sisa pembakaran minyak bumi dan batu bara. Selain itu juga terdapat sulfur yang berasal dari makhluk hidup.